Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Junisha Mapa. NIM saya 199010006. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan, Universitas Indonesia Timur. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Flora Normal pada Mulut, khususnya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bakteriologi Teori. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya teman-teman. Flora normal pada mulut. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, teman-teman sekalian harus mengetahui dulu apa sih flora normal itu. Nah, flora normal adalah kumpulan mikroorganisme yang umumnya ditemukan secara alami atau alamiah pada orang yang sehat, dan dia hidup rukun berdampingan dalam hubungan yang seimbang dengan hostnya atau inangnya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yaitu flora normal pada mulut. Rongga mulut merupakan pintu gerbang masuknya berbagai macam mikroorganisme ke dalam tubuh kita. Mikroorganisme tersebut masuk bersama makanan atau minuman yang kita konsumsi. Namun tidak semua mikroorganisme tersebut bersifat patogen karena ada juga yang namanya non-patogen. Nantinya, seluruh mikroorganisme yang ikut masuk bersamaan dengan makanan, minuman yang kita konsumsi, itu akan dinetralisir oleh zat antibakteri yang dihasilkan oleh kelenjar ludah kita dan bakteri flora normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan flora normal pada mulut. Flora normal rongga mulut mengalami perkembangan yang dinamik dari mulai bayi lahir sampai usia tua. Perubahan yang signifikan adalah ketika belum ada gigi, ketika gigi mulai erupsi, sampai lengkap ada di rongga mulut, ketika gigi mulai hilang akibat proses penuaan, dan ketika memakai protesa. Kondisi mulut bayi pada saat lahir adalah steril, tetapi kemungkinan ada beberapa bakteri yang didapat dari jalan lahir ibunya. Beberapa jam setelah lahir, dijumpai bakteri pada mulut bayi yang mungkin didapat dari mulut ibu atau dari mulut perawat dan biasa juga dari lingkungan. Spesies pelopor biasanya adalah Streptococcus yang melekat pada mukosa epitel bayi, misalnya Streptococcus salivarius. Aktivitas metabolik dari bakteri pelopor selanjutnya akan mengubah lingkungan mulut untuk memfasilitasi kolonisasi oleh bakteri-bakteri dari genus dan spesies lainnya. Misalnya, Streptococcus salivarius memproduksi polimer ekstraseluler dari sukrosa, sehingga bakteri lain seperti Actinomyces sp dapat melekat padanya. Ketika komposisi dari ekosistem bakteri ini sudah sangat kompleks atau dihuni oleh berbagai spesies dan genus bakteri, sehingga sesuatu keseimbangan dikatakan bahwa telah terjadi komunitas klimaks. Flora normal pada bayi biasanya pada ulang tahun pertamanya, meliputi Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Lactobacillus yang hidup berbarengan dengan bakteri anaerob seperti Veillonella dan Fusobacteria. Bakteri lain yang dapat diisolasi dalam jumlah sedikit adalah Actinomyces, Prevotella, dan Fusobacterium. Perubahan yang bermakna selanjutnya adalah ketika gigi kita itu mengalami yang namanya erupsi, di mana ada dua habitat tempat kolonisasi bakteri, yaitu yang pertama ada email gigi dan ada juga yang di saku gusi kita. Perubahan berikutnya dalam hal kolonisasi bakteri adalah ketika gigi-gigi mulai hilang akibat proses penuaan. Pada masa sekarang ini, penggunaan protesa sekali lagi mengubah komposisi bakteri. Jamur Candida sp meningkat jumlahnya ketika ada pemakaian gigi tiruan akrilik. Dan sekarang diketahui bahwa prevalensi Staphylococcus aureus dan Lactobacillus tinggi jumlahnya pada usia 70 tahun. Air liur yang dikonsumsi di dalam mulut kita ini merupakan medium yang kompleks, yang nantinya digunakan sebagai sumber nutrisi bagi mikroba
pada berbagai situs yang ada di dalam mulut kita. Jasad-jasad renik ini tergolong ke dalam genus Streptococcus, Neisseria, Veillonella, Actinomyces, dan Lactobacillus. Nah, ada 2 spesies bakteri yang kita jumpai berasosiasi dengan permukaan gigi yang diduga merupakan penyebab utama kerusakan gigi atau pembusukan gigi, yaitu Streptococcus sanguis dan Streptococcus mutans. Baik Streptococcus sanguis maupun Streptococcus mutans, dia menghasilkan polisakarida ekstraseluler yang disebut dextran, yang nantinya akan bekerja seperti perekat. Dia mengikat sel-sel bakteri menjadi satu dan melekatkan mereka pada permukaan gigi kita.